Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan dan kita belajar hari ini secara final gitu ya tentang bagaimana Allah memelihara dan bahkan dalam pemeliharaan Allah, Allah juga aktif membuat beberapa hal yang mungkin bagi kita sulit kita terima. Jadi menghajar orang, menghukum orang, menulai orang, membuat orang bisu, tuli, menderita, itu Allah aktif. Jadi bukan semua itu berasal dari setan, tetapi juga Allah melakukan itu, tapi tujuannya adalah untuk mendidik, mengajar. Nah, kita belajar bersama-sama hal ini ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa mengerti firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya, dan biarlah kami belajar sumber dari seluruh firman yang benar adalah firman yang sudah tertulis dan firman sudah lengkap, sempurna, dan cukup bagi kami dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Tuhan, ajar kami supaya kami semakin giat belajar, semakin kami sungguh-sungguh mau mengerti dan terbuka hati kami dan memegang kebenaran itu dengan hati dari Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan, dan tanpa hati Bapa yang begitu baik dan mengirimkan Roh Kudus sehingga menjagai hati kami, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin, memelihara, menegakkan kami, dan membuat kami terus bisa sesuai dan seiring dengan firman Tuhan. Walaupun Roh Kudus itu menderita bagi kami dalam banyak hal, dalam doa-doa yang tak terkatakan karena kelemahan-kelemahan kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, biarlah hati kami persembahkan, dan Tuhan garap hati kami sebagai tanah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Ya, kita akan mulai ya. Nah, kita hari ini belajar dari beberapa hal yang penting ya. Apa benar Allah menjadikan orang buta, tuli, bisu, dan menderita, atau kesusahan, penderitaan, dan semuanya? Jawabannya iya dan tidak. Jadi ya sebagian, tidak bukan berasal dari Allah, berasal dari setan-setan, berasal dari iblis yang mencobai, ujian daripada orang-orang jahat yang menimpa pada kita, atau karena kesalahan kita, karena mungkin kecerobohan kita, dan kemudian anak kita bisa menderita karena kecerobohan kita, ketidaktahuan kita. Mungkin anak kita biarkan, dan seperti yang terjadi barusan ini, ada seorang pejabat, anaknya belajar berenang gitu kan, dan dia sudah merasa bisa, dan kita nggak menyangka tiba-tiba anak itu masuk dan arusnya begitu besar dan akhirnya meninggal. Dan itu sesuatu yang harus diterima. Nah, itu karena siapa? Jelas itu adalah ya karena pilihan orang yang berada di tempat saat itu, dan kita tahu bahwa itu akibatnya nggak terpikirkan. Nah, kadang-kadang misteri kehidupan kita itu kita harus tahu bahwa ada yang memegang, ada yang mengendalikan, ada yang mengarahkan kita. Bahkan di dalam hal-hal yang tanda petik musibah, malapetaka, kita harus mengerti betul apakah kita, apakah keluarga kita, apakah teman-teman kita yang mengalami sampai akhirnya sakit, meninggal, atau dalam tanda petik mengalami kecacatan tubuh, kelemahan tubuh, ya seperti itu. Ya kita harus mau bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala perkara. Dan ini sangat sulit karena kita diajar, kita menjadi orang Kristen, kita harus sehat, kita harus baik, ini semua kan Tuhan berkati kita, dan kalau kita taat, Tuhan pasti akan menjagai kita, dan itu konsep-konsep yang memang ada di Alkitab. Tetapi bukan seluruh orang-orang itu, kemudian orang Kristen itu bebas dari segala sakit, penyakit, kesusahan, dan semuanya. Ya, itu yang merupakan satu tantangan yang ada di depan kita, dan kita harus belajar ini. Ya, oke. Nah, perhatikan, saudara, ada satu kalimat yang sangat indah. Segala sesuatu yang di bawah langit itu dikendalikan, dikontrol oleh Tuhan. Dan seluruh kitab pengkhotbah itu mengatakan ini. Jadi tidak ada yang tidak dikontrol Tuhan. Semua di bawah langit ini, semua berada di dalam kuasa, pengendalian, dan wewenang otoritas seluruh kejadian, peristiwa, dan apapun, siapapun, sesuatu pun yang ada, itu di tangan Tuhan semuanya. Ya, nah, kita akan belajar. Yang pertama, ada 4 hal yang saya angkat ya. Yang pertama adalah Allah membuat orang buta. Dan itu jelas sekali dalam Yohanes pasal 9. Dan kemudian Allah membuat orang miskin. Jadi Allah bisa memiskinkan orang, Allah bisa memperkaya orang, Allah bisa
membuat orang itu baik, mujur, mendapat rezeki, atau mengalami kebangkrutan. Dan itu bisa. Ya, dalam Yesaya 45 juga pernah kita bahas ini. Yang ketiga adalah Allah membuat orang itu mandul. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab, kemandulan dari beberapa ibu-ibu yang ada di dalam Alkitab itu langsung memanggil nama Tuhan. Yang memandulkan bukan tubuhnya, tapi Tuhan yang membuat dia mandul. Yang tidak bisa punya anak. Ya, termasuk di dalamnya adalah Sarah. Ya, Sarah, Rebeka juga sama sebenarnya kalau kita dengar ya. Itu terus kemudian mamanya siapa ini, Gideon juga sama, terus Samuel juga. Nah, kalau kita lihat banyak peristiwa-peristiwa wanita yang mandul, ya. Dan itu jelas Alkitab memberitahukan kita bahwa ketidakmampuan mereka melahirkan anak karena tubuh atau fisik, karena sebab apapun, jelas Allah yang berada dan yang aktif menjadikan orang seperti itu. Ya. Terus Keluaran pasal 4 ayat 11, Allah membuat orang tuli. Dan itu sangat jelas sekali. Allah membuat orang keras kepala batu, tegar tengkuk. Nah, itu Allah yang membuat. Ya. Kenapa Allah membuat seperti itu? Karena Tuhan tidak memberikan kemurahannya, kelemah lembutannya. Dia tidak memberikan kasihnya. Jadi waktu kasihnya diambil, kita kehilangan kasih dan kita menjadi dingin. Kita menjadi orang yang tidak punya belas kasihan. Dan kita menjadi orang yang sangat kejam sekali dan saling saling mengingini, dan kemudian yang menang yang kuat, nah yang pinter yang menguasai, yang goblok yang bodoh gitu kan. Nah, itu dunia seperti hutan rimba, hukum rimba itu akan terjadi. Dan termasuk negara-negara yang pinter menguasai negara-negara yang bodoh, ketinggalan teknologi jadi negara miskin. Ya, dari negara sekarang kalau kita lihat 10 orang terkaya itu menguasai teknologi semua, penemuan-penemuan. Nah, itu orang-orang yang ada di atas. Nah, siapakah yang menguasai teknologi? Ya bangsa Israel. Ya orang-orang Israel yang paling banyak menguasai. Jadi orang-orang Israel itu orang-orang terkaya di dunia karena dia menguasai teknologi, sains, dan semuanya. Nah, apakah nanti 20 tahun mendatang berganti? Nah, kita nggak tahu. Apa yang berganti? Ya, nah, itu semua ada di depan kita. Nah, kita baca keempat teks Alkitab ini ya, supaya kita mengerti dengan menyeluruh. Yohanes 9 ayat 1 dan 3. Orang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus. Nah, jawabnya ya, perhatikan. Jawabannya Tuhan Yesus, perhatikan. Bukan dia, jadi bukan orang ini. Orang ini nggak salah. Dan bukan juga orang tuanya. Orang tuanya nggak salah. Orang tuanya tidak berbuat dosa yang menyebabkan dia buta. Tetapi jelas Tuhan Yesus mengatakan karena karya Allah, pekerjaan Allah. Dikatakan pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam kita. Bukan dalam orang itu ya. Di dalam kita. Kita itu artinya orang itu ya kita semua. Supaya kita melihat kemuliaan Allah. Kenapa orang jadi buta? Bukan karena dia, bukan karena orang tuanya, bukan karena dosa, bukan. Tapi karena pekerjaan Allah. Jadi kenapa orang itu buta? Karena Allah menyatakan dia mau memuliakan dirinya di depan kita semua. Dan kalimat ini kalau kita pelajari, ini sangat bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang selalu mengandalkan semua. Bahkan kalau kita mau dengarkan, lagu-lagu semua itu, semua ujungnya mujizat. Saudara lihat semua lagu-lagu. Mengalami mujizat, mendapatkan mujizat, merindukan mujizat, semua isinya mujizat aja semua. Kita melihat ada lagu-lagu himne seperti dulu, menyangkali diri pikul salib, itu hampir nggak ada yang mengarang lagu seperti itu. Jadi lagu-lagu tahun 80 ke bawah itu sudah jarang sekali. Ya, tetapi sekarang mulai 90, 2000, 2010, 2020 dan seterusnya ini kita lihat lagu-lagunya tuh arahnya kepada lagu yang kebutuhan diri saya. Ya. Nah, saya lagi menyusun satu seminar tentang bahwa kita dengan seluruh media, nah saudara ini saya baru merenungkan banyak hal ya. Nah, saudara kita melawan apa yang Tuhan mau tegakkan di dunia ini. Apa yang Tuhan tegakkan?
Tuhan menyatakan, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan datang. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendak raja, dan di bumi seperti di surga, datanglah kerajaan. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa dunia ini sedang dirusak gitu ya, sedang diarahkan menjadi kerajaanku yang datang, keinginanku yang datang, kehendakku yang datang. Dengan cara apa, saudara? Iblis memakai seluruh berkat Tuhan untuk menuhankan manusia. Ya, nanti suatu waktu saya akan share-kan ini ya, mungkin berseri. Saudara, saya beri contoh yang pertama. Gadget kita, handphone kita semua, itu akan menjadikan lawan dari doa Bapa kami. Ya. Apa maksudnya? Jadi kita bukan mencari kerajaan Allah, kita mencari kerajaan kita mencari kepentingan kita mencari pusat diri kita. Dan semua itu berpusat pada semua saya yang lakukan, saya yang mau, dan saya menentukan hidup saya, dan saya mau mengarahkan apapun itu semau saya. Nah, dengan alat-alat teknologi canggih, HP dan semua internet, wifi semuanya, saudara, kita sedang digiring oleh suatu kuasa kegelapan yang luar biasa. Dan Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Kita mendirikan kerajaan kita mendirikan semua kemauan kita mendirikan angan-angan kita semuanya. Kita menginginkan dunia seperti kita inginkan. Kita nggak mau dunia seperti Tuhan inginkan. Bukan kerajaan Allah, tapi kerajaanku. Dan juga seluruh berita-berita yang ada, pemberitaan firman Tuhan semua, sama akan memberitakan apa? Memberitakan kamu bisa melakukannya. Yes, yes, yes. Kamu mampu melakukannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi engkau. Nah, saudara, kita menjadikan diri kita Tuhan. Dan ini semua menjadi satu kekuatan yang akan merobohkan seluruh yang dibangun oleh Tuhan dan semua yang akan ditegakkan kerajaannya. Saudara, itu diganti semuanya. Dengan apa? Ya, self kingdom. Kerajaan diri. Diri sayalah kerajaannya. Sayalah rajanya. Sayalah Tuhannya. Sayalah Allahnya. Saudara, dengan alat-alat itu, pusat hidup kita kemudian digiring dan kita kemudian terfokus pada diri kita. Nah, saudara, bayangkan ini kalau kira-kira 10 tahun mendatang, generasi yang ada ini, itu menjadi generasi yang tidak mengerti banyak pengetahuan, walaupun di internet bisa banyak pengetahuan ya. Yang tidak mengerti banyak pengetahuan, yang secara sosial aplikasi semuanya, itu nggak mau berbelas kasihan dengan orang. Dan ini celaka sekali, saudara. Jadi generasi kedua itu akan mengalami satu generasi yang tidak berbelas kasihan. Mereka semua berpusat pada diri saya. Dan kita melihat banyak di Jepang ada hikikomori gitu ya. Hikikomori itu kan, dan kemudian ada yang lain menyendiri dan mereka hidup sendiri dan mereka nggak mau ketemu orang, mereka maunya ya hidupnya sendiri, dan itu saudara itu satu kebinasaan sebenarnya. Ya, itu nanti kita akan belajar. Nah, saudara perhatikan, jadi jelas sekali bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kontrol Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan bukan hanya Tuhan membiarkan iblis, mengizinkan iblis mencobai kita, tapi Tuhan juga punya hak untuk mendidik kita dengan caranya dia. Jadi membuat orang itu buta supaya apa? Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, kehebatannya, kemahakuasaannya. Jadi orang buta itu salah siapa? Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya. Dan betul-betul itu yang berkata adalah Tuhan Yesus. Bukan nabi, bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus yang menciptakan orang itu, Tuhan Yesus yang membuat, dan segala sesuatu yang dia adakan adalah dia sendiri. Dan dia mengatakan jelas bukan dia, bukan orang tuanya, bukan siapa-siapa, tetapi karena pekerjaan Allah. Jadi jelas karena Allah. Pekerjaan Allah itu ya karena Allah. Nah, kita lihat sekarang contoh yang kedua, 1 Samuel pasal 2 ayat 7. Nah, saudara, saya mohon saudara bisa mengerti dengan baik ya. Jadi artinya begini. Jadi sakit, penyakit, penderitaan, kemudian kecacatan, itu tidak semua berasal dari Tuhan. Tidak semua berasal dari setan. Tidak semua berasal dari kejahatan manusia sehingga menjadikan orang cacat, ketabrak gitu kan, kecelakaan dan semuanya, atau gempa bumi dan semuanya. Saudara, tidak semuanya itu berurusan dengan kalau ini semua dosa, semua pokoknya dosa, penyakit dosa. Enggak, saudara. Oh, ini dari setan. Enggak. Bisa dari Tuhan. Bisa dari setan, bisa dari kelemahan kita, bisa dari dosa-dosa kita, atau dosanya orang lain, atau karena sebab yang kita nggak tahu.
gempa bumi, bencana alam, banjir dan semuanya kan, sehingga orang bisa tenggelam mati seperti itu. Kita nggak tahu. Ya, oke. 1 Samuel pasal 2 ayat 7. Nah, Saudara perhatikan perkataan ini. Dan ini jelas sekali dikatakan oleh pujian-pujian dari Hana ya. Nah, ini satu doa, satu pujian, dan satu syair sebenarnya. Nah, saya bacakan dari ayat pertama. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuh-musuhku. Ya, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Jadi nggak ada manusia yang kudus, hanya Tuhan yang kudus. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada orang yang tidak berubah, yang setia tegak semua. Seperti gunung batu yang beribu-ribu tahun tetap seperti itu. Itu adalah Allah sendiri. Jadi ini jelas sekali. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Jadi tidak sampai jatuh. Ya. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya. Ya. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Ya, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Nah, saudara perhatikan, orang yang punya anak jadi mandul, orang yang mandul jadi punya anak. Orang miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Dan siapa yang membuat itu? Tuhan semua. Nah, itu dikatakan itu ya dalam pujian itu. Ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Jadi Tuhan itu menghidupkan, Tuhan itu mematikan, Tuhan membinasakan, Tuhan menyelamatkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana orang-orang mati. Jadi ini Allah berdaulat. Allah mengendalikan semuanya. Dan tidak ada yang bisa menyetop Allah. Bahkan kematian, maut, dosa-dosa tidak bisa menghentikan Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari maut. Kasih Tuhan lebih daripada dosa kita. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi Allah bukan hanya meninggikan orang-orang baik, tapi dia juga merendahkan. Kalau kita di dalam kelemahan kita, Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan rendahkan kita supaya kita berlutut menyerah gitu kan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat kita memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Nah, saudara, dari 1 Samuel pasal 27 ini dan semua ayat yang kita baca, kita selalu mengambil dalam pikiran kita yang kita terima yang senang. Oh, miskin jadi kaya. Oh, puji Tuhan. Wah, kita jadi orang Kristen yang miskin jadi kaya. Wah, kita bersukacita kan. Wah, kalau orang miskin dengar firman Tuhan itu, wah, kamu akan jadi kaya kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Wah, benar ya. Puji Tuhan gitu. Nah, suatu hari dia mengalami mungkin karena kelemahan dan karena dosanya seperti bangsa Israel dihajar Tuhan, dan karena kesombongannya kemudian ditundukkan Tuhan supaya dia merendahkan hati dan dibangkrutkan Tuhan, kemudian seperti Ayub diambil semua kekayaannya, anaknya mati semuanya. Wah, kita kemudian nggak terima dengan Tuhan, kita ngutuki Tuhan. Nah, artinya bahwa kita menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Dan itu perkataan Ayub. Coba kita ulangi ya. Ayub pasal 1. Ya, Ayub pasal 1 di sini. Ya. Kita lihat ini ayat yang ke bawah ya. Ayub pasal 1 ayat yang ke 20 ya. Perhatikan baik-baik. Maka berdirilah Ayub lalu mencukur jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi Ayub waktu mengalami itu, dia tidak mengutuki Tuhan dan dia tidak marah dengan Tuhan dan dia tidak mencari kambing hitam. Enggak, saudara. Dia sujud menyembah, datang pada Tuhan dan sujud menyembah kepada dia. Sujudlah ia dan menyembah kepada Tuhan. Saya pikir kita punya iman
kita mencari jalan keluar dengan pikiran kita. Kita pertama kali ada orang masalah, gimana menyelesaikan masalah. Ada sakit, pergi ke dokter. Ada ini, kita langsung secara otomatis kita tuh menolong diri kita sendiri. Ya, self-salvation. Ya, jadi self ini, healing gitu kan. Terus self-solving problem. Jadi kita cari bagaimana menyelesaikan ini, kita mulai dari diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan mengajarkan, segala sesuatu kamu kerjakan, kamu harus doa dulu. Sebelum kamu mengerjakan, kamu harus menyerahkan pada Tuhan dulu. Sujud menyembah. Dan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Karena daging kita ini, itu biasanya nggak menurut. Ya. Roh kita mengerti, daging kita itu berbuat lain. Dan dikatakan di sini, ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, yang kurang patut. Jadi gitu ya. Nah, saudara, kita lihat sekarang ayat yang pasal 2. Ya, pasal 2. Ayat 10, pasal 2 10. Tetapi Ayub berbicara kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, perhatikan, saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, dan kita berpikir kan? Apa mau yang buruk dari Allah kita terima? Loh, yang buruk ini dari Allah juga. Iya. Mau terima enggak? Ya enggak mau. Mau buruk kok, mau terima gimana? Lu ini dari Tuhan, enggak mau saya. Berarti iman saya kepada Tuhan itu separuh. Nah, iman yang separuh itu iman yang mati. Iman separuh itu iman yang tidak hidup. Iman separuh iman yang tidak menyelamatkan kita. Jadi kalau Ayub mengatakan, Tuhan, aku mau yang baik saja, enggak mau yang buruk. Kalau engkau itu kan baik terus. Allah maha baik, Allah maha... Loh, Allah kok buruk? Datangkan yang buruk? Nggak mau. Tapi Ayub mengerti betul bahwa Allah berdaulat, berhak mendatangkan keburukan pada kita. Untuk apa? Untuk menguji kita supaya kita semakin dekat dengan Dia, untuk membawa kita supaya kita menyembah Dia, sujud menyembah Dia. Jadi saya ulangi ya. Perhatikan baik, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari siapa? Ya dari Allah. Kaya miskin, baik buruk, malang atau mujur, dari siapa? Saudara, semua dalam rancangan, pengaturan, kendali, kedaulatan Allah. Allah memelihara kita. Jadi iman kita itu akan lengkap jika kita menerima Allah yang memberikan kita yang baik, dan Allah yang mampu mendidik kita, menghajar kita, dan memberikan yang buruk, membuang Israel, menghajar Israel, mendidik anak-anaknya, dan kita mau. Dan itu kita lulus ujian. Menjadi orang percaya yang diselamatkan. Iman yang menghidupkan kita. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, dalam semuanya itu, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, sampai di situ. Ya, sampai di sini. Nah, saudara, kita lihat Ayub pasal 3 ayat 1. Ini sudah mulai berbeda ya. Perhatikan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Pasal 1, pasal 2 dikatakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan mulai pasal 3, Ayub berbuat tanda petik dosa. Dengan apa? Mengutuki hari kelahirannya. Jadi Ayub pun berbuat dosa. Ya. Dan kemudian Ayub mencabut semua perkataan mengutuki kelahirannya itu. Artinya juga mau tidak mau, kamu lahir dari siapa? Dari Tuhan. Kenapa saya dilahirkan seperti ini? Mengalami ini semuanya. Kalau perlu aku nggak lahirkan enak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu menyalahkan hari kelahiranmu. Kamu menyalahkan Tuhan. Karena hari kelahiranmu berasal dari Tuhan. Dan Ayub mencabut semua perkataannya. Dalam Ayub pasal 38 sampai 42. Saudara, kita baca Ayub bertobat di sana. Ya, jadi Ayub pun bertobat. Jadi jelas di sini. Jadi segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menurut kita berkat-berkat yang luar biasa, atau kemalangan-kemalangan, musibah yang datang pada kita, sakit penyakit datang kepada suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan semuanya, itu terhampiri semua, dan tidak ada orang Kristen yang kebal
terhadap sakit penyakit. Saudara, kita harus belajar ini. Jadi semua orang itu akan berjalan menuju pintu kematian satu persatu. Apakah kamu karena berjalan karena kamu seger, terus kemudian kamu penuh sukacita, dan waktu tertawa tiba-tiba mati. Wah, puji Tuhan, matinya bagus. Atau matimu dengan tenang tersenyum. Wah, ini matinya sangat bagus, tersenyum. Kalau matinya matanya melotot, wah ini masuk neraka. Berarti orang yang melotot semua mati, masuk neraka semua. Benar gitu? Bahwa masuk neraka dan masuk surga ditentukan dengan apa? Dengan pola matinya. Apakah dia mendelik-delik melotot? Apakah dia kemudian mukanya tegang seperti itu? Atau mukanya tenang, ditutup dan tersenyum? Matinya tersenyum. Dan kemudian mukanya bisa bagus sekali. Apakah itu menentukan, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Wah ini kalau ini pasti masuk neraka. Ini kenapa? Itu melotot luar biasa, kesakitan gitu. Jadi bagi kita, itu semua sesuatu yang sangat absurd, yang sangat tidak jelas. Tetapi firman Tuhan mengatakan semua orang yang percaya dalam Kristus, dalam cara mati apapun, dalam kesetiaannya dibakar, digergaji, terus kemudian disiksa, dan ataupun mati dengan tenang dalam pelayanan, dalam khotbah, terus dia waktu khotbah harus mati. Dan ada pendeta yang waktu khotbah mati, gitu kan. Dari waktu melayani mati. Oh, puji Tuhan. Tapi ada pendeta yang mati, dibakar. Karena melawan pemerintah, melawan gereja, dibakar hidup-hidup. John Huss, John Wycliffe. Sudah dibakar hidup-hidup. Dan kita semua mengatakan, oh kasihan dia, belum masuk neraka, sudah dibakar. Apakah orang dibakar pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena para martir dibakar semua. Apa dia masuk neraka semua? Enggak juga. Nah, jadi saudara, kita harus mengerti dengan baik bahwa Allah itu berhak berdaulat, mendatangkan kepada kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kemuliaannya dan pekerjaan yang akan didemonstrasikan. Dia bisa membuat orang itu sejak lahir buta, tuli, miskin, mandul. Saudara, ini sangat jelas. Atau karena setan. Nanti kita bahas ini ya. Atau karena setan, atau karena dosa, dan semuanya. Dan ini kita harus betul-betul tahu. Jadi maksud saya, kita harus bisa menerima segala sakit penyakit kemalangan dari dosa, dari setan, betul, itu ada. Dari diri kita sendiri juga betul. Tapi dari Tuhan juga bisa. Supaya iman kita itu utuh. Supaya iman kita itu betul-betul bisa menerima Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita nggak boleh menyalahkan iblis seperti Adam dan Hawa. Yang disalahkan siapa? Oh, iblis. Terus cari kambing hitamnya kan. Terus kemudian kalau kita mengalami ini, oh ini yang salah siapa? Oh karena saya nggak memperhatikan anak saya. Oh karena saya mungkin lupa, saya lengah dan semuanya. Dan ada banyak orang bertengkar. Saya pernah dalam satu keluarga, anaknya berantem, papanya mati. Jadi papanya barusan mati, anaknya berantem. Kenapa kamu nggak bawa papa dari awal ke rumah sakit? Kalau dibawakan ketolong. Mereka berantem luar biasa. Dan saling menyalahkan ini, begini. Terus saya tanya, ini mama, papamu ini bersama dengan siapa? Serumah dengan siapa? Dengan adik saya, Pak. Yang dimarah-marahi itu adiknya. Dan semua kokonya ini, ya nggak merawat papanya. Adiknya yang merawat. Dengan istrinya. Dimarah-marahi luar biasa. Mungkin adiknya mungkin nggak kelihatan orang kaya. Kakaknya ini orang kaya semua kelihatannya. Kelihatan sewenang-wenang dan marah-marahi adik-adiknya. Kenapa kamu diam, nggak ngomong saya, nggak telepon saya? Saudara, segala kejadian itu kalau dicari salahnya, semua salah, saudara. Nanti dokternya salah. Kenapa dokter nggak datang? Banyak hal-hal yang membuat kita kemudian bukan mengenal Allah, tapi kita memperjuangkan dosa-dosa kita semakin besar. Dan menuduh orang lain, mencurigai orang lain, banyak hal yang lain. Tetapi hidup dan mati manusia di tangan Tuhan. Jadi kenapa papa saya mati seperti ini? Ya karena sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam segala kondisi yang kalau dicari salahnya, dicari kelemahannya, kita lemah semuanya. Kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ya. Oke, kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 5. Saudara, akhirnya Samuel. Ya. Ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana,
Ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, ada orang bertanya pada saya, Pak, Bapak itu khotbahnya tuh kadang-kadang nggak benar, katanya. Apa yang nggak benar? Masa Tuhan menyebabkan orang mandul? Masa Tuhan menyebabkan orang menderita? Tuhan itu baik, Pak. Tuhan itu mengerti kelemahan kita. Tuhan itu betul-betul mengerti bahwa dia tuh ingin anaknya itu dimuliakan. Tuhan itu mengerti anak-anaknya akan menjadi raja, Pak. Anak-anak raja kita ini. Nggak boleh ada penderitaan, nggak boleh ada sakit penyakit. Terus kemudian saya suruh baca ayat ini. Coba kamu baca Alkitab. Kamu baca Alkitab. Oke, baca. 1 Samuel pasal 1 ayat 5. Dari pasal 1 baca sampai pasal 5. Dia baca. Terus pasal 5, waktu pasal 5 berhenti dia. Kenapa dia berhenti? Lu baca, jangan berhenti. Ayo baca. Dan waktu baca, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Terus saya tanya, Hana itu mandul karena siapa? Setan gitu? Karena dirinya dia? Karena makanan salah jadi mandul? Enggak. Karena siapa? Tuhan menutup kandungannya. Saudara, dia berdiam. Kok saya nggak pernah baca, Pak ya? Memang kamu nggak pernah baca Alkitab? Kamu cuma dengerin khotbah-khotbah, kamu pikir yang sisi benar-benar, oh ini benar. Kamu pikir yang sisi, oh ini salah, nggak cocok dengan khotbah saya, nggak cocok dengan pendeta saya, nggak cocok dengan pengajaran yang saya terima. Ah, ini berarti salah. Nah, kamu balik ke Alkitab, baca Alkitab. Dan jelas dikatakan sebab loh. Jadi penyebabnya itu siapa? Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana itu mandul bukan karena suaminya Samuel gitu ya. Bukan Samuel, papanya Samuel ya. Jadi Elkana. Bukan karena suaminya Elkana, bukan karena sakit penyakit, karena masa lalu, karena makanan, bukan, Saudara. Atau karena tubuhnya cacat DNA-nya. Enggak, Saudara. Tapi jelas dikatakan Tuhan telah menutup kandungan. Saudara, kalau kalimat ini menimpa kepada kita dan kemudian kita beritahu, ya waktu saya melihat papa saya umur 55 meninggal, ya waktu itu saya masih kelas SMP ya waktu itu ya. Dan papa saya meninggal itu, pengetahuan saya masih nggak tahu banyak tentang teologi ya. Nah, saya cuma bertanya pada Tuhan, kenapa ya papa saya baik gini kok Tuhan itu cabut dia? Karena kerjanya masih banyak. Kan masih bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Masih ada kerjaan di semua, ada pelayanan, apalagi dia pendeta. Dia belum mengabarkan Injil banyak ke orang-orang lain. Dan banyak pertanyaan yang terjadi. Tetapi saudara tahu, mengapa aku panggil papamu? Mengapa aku hentikan papamu? Mengapa papamu harus mati dan seperti ini, dan jalannya seperti ini, dan dengan sakit seperti ini? Saudara, baru kita tahu bahwa ada rancangan Allah yang indah dalam setiap perjalanan hidup kita. Dengan kematian orang-orang yang di dalam Kristus, di dalam melayani Allah, baik itu karena sakit, baik itu karena penderitaan, karena sukacita, karena apapun, saudara, dan kemudian diambil oleh Tuhan, itu adalah satu rancangan yang indah terjadi dalam hidupmu. Jadi kematian orang tua, kematian daripada sanak saudaramu, kematian suamimu, istrimu, ataupun kematian daripada anak-anakmu, itu adalah satu kekuatan Tuhan untuk menyatakan, akulah Tuhan Allahmu, yang menjamin anakmu yang mati, papamu yang mati. Aku yang membuat dia mati. Dan iblis tidak pernah bisa tanpa izin Tuhan mencabut nyawa orang. Nggak ada. Ya. Coba kita lihat yang terakhir. Keluaran. Pasal 4, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Nah, saudara, siapa yang membuat lidah manusia? Ya Tuhan. Masa robot yang bisa membuat? Nggak mungkin. Dikatakan siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Jelas, saudara. Lidah, bisu, atau tuli. Membuat orang melihat dan buta atau buta. Bukankah aku yakni Tuhan? Jadi saya punya teman namanya Pak Samuel, ya tunanetra. Dan waktu dari sejak muda itu
berkenalan, kita kemudian satu pelayanan, dan saya mendorong dia, doakanlah supaya kamu dipakai Tuhan dan kamu bisa menjadi hamba Tuhan, penginjil, karena kamu punya hati yang mau mengabarkan Injil, dan dia sungguh-sungguh, dan dia berdoa. Kemudian setelah lebih dari 10 tahun dia kemudian, ya, saya mau jadi penginjil. Dan saya beritahu, kamu tahu apa arti jadi penginjil? Mati hidupmu berada di tangan Tuhan. Senang dan susah, kamu harus tetap setia pada Tuhan dalam segala perkara. Kamu nanti kekurangan makanan, minuman, kekurangan uang, kekurangan dukungan, semuanya, kamu tetap bersandar pada Tuhan karena Dia andalan. Dan saya mengatakan bukan seperti orang, oh kalau kamu jadi pendeta, hamba Tuhan, penginjil, kamu akan jadi orang kaya, kamu akan menjadi orang yang terkenal, kamu akan dilayani oleh orang-orang di jemaatmu. Enggak, saya mengatakan. Tapi semua itu Tuhan bisa bukakan berkat dan Tuhan bisa juga menutup berkat. Dan semua adalah kita mengandalkan Tuhan. Dan Dia mau. Dan sekarang ini dia mendapatkan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, sekarang ada di Solo. Dan dia dikasih oleh seseorang dan beberapa orang yang kemudian membeli rumah di Solo. Nah, sedangkan dia dari mana penghasilan? Nggak ada. Nggak ada penghasilan, beli rumah dari mana? Tapi karena Tuhan menggerakkan orang, Tuhan kemudian membuat orang-orang itu kemudian melihat pelayanan dia dan berbelas kasihan, dan Tuhan menggerakkan hatinya dan memberikan sumbangannya, dan dia bisa memiliki tempat pelayanan dan gereja. Jadi itu semua siapa yang membuat Tuhan? Kenapa kamu dibuat buta? Kenapa kamu menjadi cacat seperti ini? Karena kamu melihat pekerjaan Tuhan yang jauh kamu dengarkan daripada kamu lihat. Dan itu saya pernah sharing dengan Pak Samuel ini. Dan saya beritahu, kamu akan jauh melihat itu daripada saya yang melihat dengan mata. Karena saya punya mata. Dan saya masih terpengaruh dengan mata saya. Lihat kiri kanan gitu. Tapi kamu mempunyai telinga yang jauh lebih tajam. Indramu merasakan hadirat Tuhan itu. Karena iman berasal dari telinga. Telinga ini utama, bukan mata. Dan dia mengalami itu semuanya. Dan kita juga sama. Jadi jelas ya. Jadi segala sesuatu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan bisa membuat orang buta, orang miskin, orang kaya, orang hancur, dan semuanya. Dan bisa memberikan tulah, bisa memberikan berkat, bisa memberikan penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, dan semua Tuhan semua yang membuat. Bahkan mandul dan tidak mandul, menutup kandungan Tuhan semua. Saudara, jadi ada satu sisi bahwa Tuhan yang melakukannya dengan aktif, dengan rencana Dia, dengan ketetapan Dia, dan ada yang iblis yang Tuhan izinkan dikontrol oleh Tuhan, dan itu dosa-dosa mereka. Jadi waktu Tuhan membuat orang buta, Tuhan tidak berbuat dosa, tapi Dia menyatakan kemuliaan dan kekudusannya. Jadi kebutaan orang yang buta sejak lahir, itu adalah satu kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi motivasi Tuhan membuat dia buta, membuat mandul, membuat miskin, membuat dibuang oleh Tuhan, membuat dididik oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, adalah bukan dari dosanya, tapi dari kekudusannya, karena kasihnya, karena kesabarannya, karena Dia mengasihi kita, Dia membentuk kita, menempa kita, menggembleng kita. Dan itu luar biasa sekali. Kamu bukan anak gampangan. Anak-anak Allah bukan anak yang dimanja. Ya. Tuhan punya keadilan, kamu harus didisiplin oleh Tuhan. Discipleship itu artinya orang yang didisiplin, pemuritan. Ya, pemuritan itu orang yang mau disiplin, bukan murid, bukan murid-murid yang kita dengar, bukan. Orang yang mau dididik, diarahkan seturut dengan firman Tuhan. Ya. Oke, kita sekarang belajar. Selanjutnya. Ya. Perhatikan saudara, ya, dari tadi 4 poin itu yang penting ya. Sekarang kita belajar 4 poin yang penting juga. Tuhan Yesus mengusir penyakit dan atau dari setan-setan, termasuk darinya kerasukan. Kita buka Markus pasal pertama. Markus pasal pertama ayat 34. Ya. Ia menyembuhkan banyak orang menderita bermacam-macam penyakit dan, nah perhatikan, dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Jadi tadi ada penyakit, ada sesuatu rancangan Tuhan yang memang Tuhan aktif, Tuhan bergerak, dan Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menjalankan itu, menutup kandungan, membuat miskin, membuat orang kaya, dan itu semua dari Tuhan semua. Tapi nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia berkuasa untuk mengusir. Nah, saudara perhatikan ya bedanya.
Ini penting sekali. Waktu sakit penyakit dari iblis dan semua kerasukan setan dan orang-orang dikuasai setan bisa diusir oleh iblis. Iblis diusir oleh Tuhan Yesus ya. Dan dilepaskan dan orang itu sembuh dan dibebaskan dari segala penyakit dan buta matanya tercelik, tuli terbuka mendengarkan. Terus kemudian orang bisu bisa berbicara dan banyak semuanya lain-lain. Nah, saudara perhatikan ya. Waktu Tuhan menjadikan orang mandul, menjadikan orang itu buta, tidak ada satu kuasa iblis setan, manusia yang lain yang bisa mengalahkan, membelokkan, dan menutup, meluruskan apa yang dibelokkan, dibengkokkan oleh Tuhan. Jadi, perhatikan, siapa yang berdaulat? Setan atau Tuhan? Kita atau Tuhan? Siapa yang berdaulat? Otomatis Tuhan. Jadi waktu Tuhan menutup pintu mandul, iblis nggak bisa buka kemandulan yang dari ibadah Sarah. Nggak bisa. Waktu Tuhan memberitahukan kepada iblis, Ayub, inilah anak yang kukasihi. Oh iya, kamu jagai. Oke, jangan ganggu tubuhnya. Silahkan kamu ambil semuanya. Dari iblis kemudian hancurkan semuanya. Anaknya, hartanya, bendanya semua dirampok semuanya dan mati dan dikasih dengan kekuatan alam. Orang Sheba, orang semua datang. Wah, saudara, orang penjahat-penjahat itu merampas semuanya. Ayub kaget, 1 hari itu langsung bangkrut dia. Anaknya mati semuanya. Saudara perhatikan. Berarti, saudara, iblis punya kuasa melalui kontrol Tuhan, kendali Tuhan, itu bisa mengambil semua yang kita miliki, saudara. Tapi Tuhan kontrol. Ya, perhatikan ya. Dan kemudian sampai kemudian tubuh Ayub dan nyawanya. Tubuhnya, karena tubuhnya kamu jaga, ya dia nggak akan apa-apa. Anaknya masih bisa dia. Coba tubuhnya tak hantam. Silakan, tapi jangan nyawanya kamu ambil. Saudara perhatikan. Jadi Tuhan waktu mengatakan jangan nyawanya, berarti iblis bisa mengambil nyawa orang. Bisa, saudara. Bisa jelas, saudara. Jadi iblis bisa membinasakan orang, bisa dengan izin kontrol dari Tuhan. Seperti Fir'aun dan semuanya itu binasa karena dosa Fir'aun, karena pengaruh setan. Dan Tuhan yang membinasakan mereka semua. Jadi kebinasaan semua dari Tuhan. Tetapi jalannya bisa dari iblis, dari semuanya, termasuk dari Tuhan juga. Jadi ini satu pengusiran dan satu kuasa, dan waktu Tuhan mengusir setan, setan nggak bisa usir Tuhan. Sebenarnya ini penting sekali, satu pelajaran ini. Jadi kalau Tuhan di dalam diri kita, Kristus dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita, apa mungkin kita diusir, Roh Kudus diusir, setan merasuki kita? Jawabannya nggak mungkin. Orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus dan memperoleh darah Yesus, sudah nggak mungkin dirasuki setan, nggak mungkin. Ada orang mengatakan, oh, Pak, orang Kristen itu Kristen, Pak, itu dirasuki setan bisa. Itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena iblis nggak bisa ngusir iblis, apalagi iblis ngusir Tuhan. Nggak mungkin setan itu bertempur dengan setan sendiri. Nggak mungkin, saudara. Kerajaannya pecah. Nah, itu kata-kata Tuhan Yesus. Setan itu kerajaannya saling membantu, saling bersekongkol. Bukan saling menghancurkan. Enggak. Setan pun punya kerajaan saling membangun, saudara. Setan tidak bisa menghancurkan diri sendiri, apalagi menghancurkan Tuhan. Jadi Tuhan mengusir iblis, mengusir setan. Setan atau iblis tidak bisa usir Tuhan. Nyala iblis. Terus iblis balik, nyala engkau gitu. Saudara, nggak mungkin nih, saudara. Ini satu pengetahuan yang kadang-kadang banyak orang, ya contoh ya, banyak orang mendengar, Pak, boleh nggak saya ikut pelepasan, Pak? Pelepasan apa? Pelepasan dari kuasa setan. Loh, kamu percaya Tuhan Yesus? Percaya. Loh, kenapa kamu dilepaskan lagi? Pak, ini ada ibadah kebaktian pelepasan, saya ingin ikut. Loh, kamu sudah percaya Tuhan Yesus? Percaya, Pak. Nah, ngapain kamu mau diusir? Jadi kamu itu, imanmu itu di mana? Pak, mungkin saya ada dosa-dosa masa lalu, Pak. Mungkin orang tua saya. Nggak ada. Kamu sudah di dalam Kristus, sudah dilepaskan dari semua kutukan dan semuanya. Sudah dibebaskan. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Nah, saudara, banyak orang-orang yang mengatakan, Pak, ini ada kebaktian. Pak, ayo bikin kebaktian kelepasan, Pak. Saya mengatakan, nggak perlu. Kenapa? Siapa ada dalam Alkitab kebaktian pelepasan, kebaktian mencari mujizat? Nggak ada di Alkitab. Kadang-kadang saya heran kenapa ya seorang dunia sekarang ini, wah, temanya khotbahnya
Kamu akan dari utang menjadi piutang. Oh, hebat sekali, saudara. Kamu terpuruk menjadi orang yang paling hebat, paling muluk nanti. Oh, luar biasa judulnya. Wah, kamu miskin jadi orang kaya. Dan Tuhan lakukan itu. Betul, Tuhan bisa lakukan itu. Dan Tuhan bisa lakukan sebaliknya. Kenapa tema-tema kita bukan Tuhan tidak memberikan mukjizat? Ayo datang. Tuhan memberikan kamu penderitaan. Tuhan akan mampu memandulkan kamu. Silahkan ibadah di tempat saya. Nggak ada yang datang, saudara. Padahal kita beritakan tentang Kristus, tentang Tuhan yang memandulkan orang, memiskinkan orang. Barang siapa datang ibadah ini, engkau yang kaya jadi miskin. Siapa mau datang? Ini khotbah Bapak ini aneh pisan, seluruh dunia nggak ada khotbah seperti ini. Kamu yang kaya-kaya datang ibadah saya, jadi miskin kamu semuanya. Wah, saudara. Padahal di Alkitab diajarkan Allah menjadikan kaya dan miskin. Nah, kita maunya kaya, kita maunya sehat, nggak mau sakit, kita maunya hidup penuh sejahtera, nggak mau penderitaan. Saudara, kita ini ikut siapa? Ikut setan atau ikut Tuhan? Ikut hantu atau ikut Tuhan? Ikut diri kita atau ikut Tuhan? Saudara, ini kita harus banyak belajar gitu ya. Ayat 39, ya. Markus pasal 1 ayat 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya. Dan kita lihat Matius pasal 8, coba ya. Matius pasal 8 ini nggak akan saya baca semua. Ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan dan dengan sepatah kata, hanya sepatah kata, pergilah, diusir setan itu. Lenyap langsung kan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dan ini semua ayatnya ada di sini semua. Dan saya harapkan saudara belajar baik-baik firman Tuhan. Jadi jangan kita ikut-ikutan orang-orang dalam arus gereja sekarang ini. Wah, maunya seperti ini. Saudara, kita tahu kita sudah dijamin oleh Tuhan dalam segala hal. Kita dijamin semuanya, bukan hanya saat ini. Sebelum saya lahir, sebelum dunia ada, kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dari sejak kekekalan, rencana Tuhan itu sempurna. Dan ini menjadikan kita penuh pengharapan, dan kita nggak perlu khawatir lagi. Oh, ada kutukan nggak dalam diri saya? Saya perlu dilepaskan nggak? Saudara, ngapain kamu cari pelepasan? Ya nanti yang dilepaskan Roh Kudus, dilepaskan dari diri kamu. Bisa nggak setan dalam Roh Kudus yang ada dalam dirimu? Setan masuk mengusir Roh Kudus. Roh setan mengusir Roh Kudus. Mana ada saudara pelajaran seperti itu? Jadi setan diusir Tuhan memang betul, tapi kita yang punya Roh Kudus kemudian kita ketakutan setan mau datang, ada kutukan dan semuanya. Bagaimana kita berpikir seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbuat oleh murid-muridnya. Matius pasal 10 ayat 1 dan 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, tanda petik ya, memberi kuasa kepada mereka untuk apa, saudara? Untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala, tanda petik, kelemahan, ketidakmampuan fisik, secara fisik. Ya mungkin cacat, mungkin apa, kita nggak tahu. Dan inilah ke-12 rasul, yang disebutkan 12 rasul. Nah, ayat yang ke-8 ya. Matius 10 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mengapa hamba Tuhan orang-orang Lewi, ya, pendeta-pendeta itu patut mendapatkan jaminan hidup seutuhnya dari pelayanannya, dari gerejanya? Karena kalimat ini, saudara, kalimat dari Tuhan sendiri. Kamu patut mendapatkan selayaknya, secukupnya untuk hidupmu. Bukan bermewah-mewah. Ya, kelebihan daripada hidupmu seorang hamba Tuhan yang punya kelebihan kekayaan semuanya, itu harus kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya. Ya. Oke, Lukas pasal yang ke-9, ayat yang 40 dan 49. Ya. Coba kita lihat.
Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Tadi kan diberi kuasa. Loh, sekarang kok nggak bisa? Kuasanya itu di mana? Muridmu nggak bisa ngusir setan yang semacam ini. Kenapa nggak bisa? Tuhan Yesus mengatakan demikian, ayat 41. Lukas 9 ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Perhatikan, saudara. Bukan karena muridnya yang tidak bisa mengusir, karena kamu nggak percaya. Karena kamu angkatan yang sesat. Jadi bukan muridnya yang dituduhkan, tapi karena keimananmu yang sesat. Dikatakan, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya, tetapi Yesus menegur dengan satu patah kata. Menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya pada ayahnya. Murid-muridnya bertanya, Guru, kamu kok bisa kayak saya, kok nggak bisa? Padahal kan kuasanya sama. Bukan karena kuasa muridnya, bukan karena kekurangan kuasa, bukan. Karena angkatan yang tidak percaya dan sesat. Dan kemudian Tuhan Yesus datang dan dia menyembuhkan itu. Nah, saudara, ini jawabannya jelas sekali. Bukan karena kekurangan percaya murid-murid pada Kristus, bukan. Tapi karena mereka sesat dan tidak percaya, angkatan yang bengkok itu. Ya. Dan yang terakhir kita baca ini ya. Yang keempat. Saudara, Matius 17 ayat 19 ya. Saya bacakan. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi mereka waktu sendirian gitu, kalau depan orang malu mungkin ya. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kita sekarang lihat ya. Kenapa murid nggak bisa mengusir setan itu? Karena mereka tidak percaya dan mereka sesat. Dan kedua, jawabannya dalam Alkitab adalah karena kamu tidak percaya sepenuhnya. Artinya apa? Bahwa kamu tidak menyerahkan itu sepenuhnya kepada kekuatan yang kamu percaya. Jadi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus ada, diusir karena aku ada, beres semuanya. Tapi kenapa kamu nggak bisa? Karena kamu mengusirnya bukan dengan percaya sepenuhnya kepada saya. Jadi murid-murid itu mengusirnya dengan penyakit yang tidak bisa diusir, mereka tidak menghubungkan kembali pada Kristus dan mereka percaya bahwa mereka bisa dengan kekuatan mereka dan mereka doa-doa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu harus doa dan berpuasa, memohon pada Tuhan dan memohon kepadaku. Jadi jalannya apa? Kamu nggak bisa, yang bisa saya. Titik. Jadi jelas sekali, saudara. Kamu nggak bisa dengan kekuatan iman kamu, keyakinan. Nggak bisa. Kamu harus datang pada saya, berdoa, berpuasa, dan menyebut nama saya. Datang pada saya, minta tolong saya. Nah, baru saya usir dia. Karena ini memang saya yang bisa ngusir, dan kamu nggak bisa ngusir. Karena kamu percaya pada dirimu, tidak percaya pada saya, tidak datang pada saya, dan ini nggak bisa diusir, kamu nggak bisa ngusir terus, memang nggak bisa diusir. Yang bisa saya. Jadi berdoalah, berpuasalah, datanglah pada saya, dan saya usir setan itu. Nah, saudara, kalau kamu mengerti saya, kamu percaya pada saya sepenuhnya, nah kamu bisa mengusir itu, bahkan gunung pun bisa kamu pindah. Jadi yang pertama, karena angkatan sesat dan kemudian mereka yang tidak percaya itu, yang kedua, muridnya melupakan sumber kuasanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, saudara, melalui mereka kembali pada Kristus, mereka mampu mengusir setan itu. Dengan apa? Dengan kepercayaan kepada Kristus. Karena dia sudah berdoa dan berpuasa. Wah, ini satu iman yang membangun murid-muridnya. Jadi jangan pernah saya beri kuasa, kamu percaya dengan kuasa itu, dan kamu melupakan saya. Waktu kamu nggak bisa, kamu terus aja ngotot, nggak bisa. Kamu harus datang pada saya. Belajar pada saya. Dan kemudian dengan kuasa
kamu melihat saya, baru kamu bisa ngusir itu. Kenapa harus datang pada saya? Kamu harus merendahkan hati, kamu harus datang. Dan kamu memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Jangan pernah tidak. Artinya, dalam perkara yang paling kecil, kamu jangan melupakan saya. Dan akhirnya, setan itu bisa diusir. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan hari ini. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, saudara perhatikan. Jadi kesimpulan dari semua yang kita bahas tadi adalah Allah mengontrol semuanya, Allah yang mengusir setan, dan setan tidak mungkin mengusir Allah. Kegelapan itu kegelapan itu dikuasai oleh terang, terang selalu menguasai kegelapan, dan tidak pernah kegelapan, roh setan, iblis menguasai Tuhan, mengatur Tuhan, dan mengendalikan Tuhan. Nggak ada, nggak ada. Jadi kita tidak pernah bisa meluruskan dan membengkokkan apa yang dibengkokkan dan diluruskan Tuhan. Ini ayatnya di mana? Kita lihat Pengkhotbah. Ya, kita lihat Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-13 ya. Kita lihat. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Saudara, iblis gak mungkin bisa mengendalikan Tuhan dan mengajari Tuhan dan merubah rencana Tuhan yang sudah ditetapkan. Gak mungkin, saudara. Apalagi mencabut keselamatan darah Kristus, mengusir darah Kristus itu keluar dari kita dan kemudian kita murtad. Nah, setelah itu nggak mungkin. Kenapa? Ini dikatakan, apakah mungkin? Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh Tuhan? Ya. Saudara, sama dengan Mazmur 127. Ya, kita lihat ayat yang kedua dari ayat 1 ya. Perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, semua terjadi karena apa? Karena kuasa keterlibatan campur tangan Tuhan, dan Tuhan masuk aktif mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ya, dan itulah satu respon yang sangat indah. Respon daripada Ayub, sujud menyembah. Dan ini menjadi satu pengalaman kita juga ya waktu kita mengalami kesusahan. Oke, sebagai penutup, sudah ada 7 hal yang penting ya. Saya membacakan aja. Kita sudah mendengarkan penjelasan. Membuktikan tujuan daripada seluruh mengapa Allah mengizinkan yang jahat, kenapa Allah menetapkan dan membuat miskin, mandul, menderita, dan juga dia mengizinkan iblis. Saudara, membuktikan Allah adalah Allah yang mengendalikan segala peristiwa dan kejadian. Jadi seluruh rencananya itu sempurna, berdaulat, dan dia menjalankan semua berasal pada hikmat dirinya, dan tidak ada yang mengajari Tuhan, tidak ada yang mengarahkan Tuhan, tidak ada yang membelokkan Tuhan atau meluruskan Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Yang ketiga, seluruh hidup orang Kristen, semua harus percaya tunduk, mengakui, menerima, dan mengalami kasih iman harapan dari Tuhan dan bersandar pada Tuhan. Sehingga membawa kita masuk dalam kerendahan hati, tunduk, dan betul-betul kita tahu kita orang berdosa dan selalu menyimpang dari jalan Tuhan dan bengkok dari jalan Tuhan yang lurus. Dan kita tidak mampu menjalani dengan kekuatan kita, dan kita harus memohon pada Tuhan dengan rendah hati dan tunduk dan menyerahkan hidup kita. Yang kelima, saudara, semua perbuatan kita ada dalam tanggung jawab kita. Dan Tuhan memberikan kita bukan hanya kita bisa percaya, kita bisa melakukan taat, tapi kita juga bisa bertanggung jawab atas kelemahan dan dosa-dosa kita. Seperti Abraham bertanggung jawab atas dosa Hagar. Dan waktu dia mengusir Hagar, ada merasakan satu belas kasihan. Dan seperti Tuhan juga sama. Jadi Tuhan tidak menutup belas kasihannya waktu Hagar berbuat dosa dan menghina Sarah. Tuhan mengerti bahwa Hagar menjadi seperti ini karena dosanya Sarah dan karena dosanya Abraham. Jadi Tuhan berbelas kasihan kenapa? Karena kamu juga memiliki dosa kepada Hagar. Dan Hagar dijagai Tuhan dan dikendalikan Tuhan dan diberkati Tuhan. Ismail, keturunannya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. 12 bangsa besar Arab berasal dari Ismail. Bayangkan, saudara. Tuhan itu adil. Dan waktu Sarah mengusir orang ini, Tuhan mengerti bahwa Sarah melakukan haknya. Tetapi waktu dia mengusir
Abraham dan Sarah tidak mampu berbelas kasihan. Tuhan mampu dan Tuhan menjamin Ismail menjadi orang yang diberkati Tuhan dan melahirkan 12 suku besar bangsa Arab. Saudara, ini tanggung jawabnya daripada Abraham dan Sarah. Itu ada dan semua ditakar oleh Tuhan. Semua itu harus bertanggung jawab dalam dalam Roma pasal 14 ayat 12, Ibrani 4:13, 1 Petrus pasal 4 ayat 5. Ya, jadi kita semua harus menghadap penghakiman Tuhan dan kita harus menghadap kepada satu pengujian dan satu interview. Semua akan ditanya oleh Tuhan, mengapa kamu lakukan ini, dan semua bertanggung jawab. Ya, cuman kita tidak bertanggung jawab kepada bahwa kita akan dibuang Tuhan masuk neraka. Enggak. Kita akan menerima mahkota kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita menerima mahkota kita. Ya, yang kelima sekarang. Yang keenam. Dua yang terakhir, mencegah kita masuk dalam dosa yang mematikan. Membongkar dosa laten dalam diri kita dan harus kita mampu untuk membunuh dosa itu dengan kasih Kristus. Jadi kalau ada dalam diri kita ada sesuatu yang sulit kita terima, apalagi kalau penderitaan itu berasal dari orang yang kita benci, membuat anak kita menderita, atau karena penjahat membuat anak kita mati, atau banyak hal, dan kita menyimpan satu dosa yang mematikan, tidak mau memberi haknya kepada Tuhan, pembalasan pada Tuhan, dan kita tidak mau mengasihi musuh kita, saudara, itu ada dosa laten dalam diri kita. Kita tidak mau menyerahkan pada Tuhan dan kita tidak mau memberikan kasih Allah dan memberi kesempatan pada orang berdosa. Saudara, kita masuk dosa yang laten. Kita masuk dosa yang kita sendiri kalau tidak melakukan pengampunan, kita sendiri nggak diampuni Tuhan. Dan yang terakhir, membawa seluruh hidup kita, mulut kita, menyerukan bahwa Yesus adalah Allah yang maha mulia dan dia berdaulat dan dia maha berhikmat. Dia tahu apa yang dia lakukan, berhak apapun dalam hidup saya, dan saya bersyukur karena saya dalam kendali Tuhan. Dan itu yang terakhir. Dan kita belajar dengan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kita masuk dalam doa dan kalau ada pertanyaan setelah ini ya bisa ditanyakan.